Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini giliran kalian para Capricorn untuk mendapatkan bacaannya. Ada tuh Capricorn yang selalu nanya, kapan balusi Capricorn? Kapan? Aduh, capek ditanyain kayak gitu. Jadilah follower yang baik. Dengan begitu kamu tahu saya selalu upload Capricorn itu kapan gitu loh. Akhir pekan selalu, kalau nggak Jumat, Sabtu, kayak gitu. Capek. Pertanyaannya itu loh, tiap kali nanyanya juga kapan diupload, kapan diupload, kapan diupload. Kalau kamu follower yang baik, tetap kamu tahu saya pasti upload gitu. Kalau enggak kan saya ngomong enggak akan ada upload gitu. Tapi saya makasih banget untuk yang pengertian, kayak kakak beta yang ada di Ambon ya, kalau nggak salah. Kalau dia tuh selalu positive thinking gitu ya. Dan saya selalu berdoa yang terbaik untuk kamu para Capricorn, kakak beta dan Capricorn yang lain yang nggak selalu menuntut kapan saya upload video, tapi setiap kali video ini muncul selalu ngikutin. Ah, itu yang keren, nggak usah nanyain. Capek tahu ditanya-tanyain mulu. Coba ayo tukeran posisimu di sini, saya di situ. Karena saya tidak akan menuntut. Biar kamu capek dituntut orang banyak gitu ya, netizen parah. Oke, so my dear Capricorn, kali ini adalah bacaan untuk kalian ya. Ada, ya harusnya seneng dong ditanyain. Enggak seneng. Nggak seneng ditanyain karena memang saya bikin selalu. Kalau dia nanya mulu berarti dia nggak tahu. Dia nggak tahu dan dia nggak tahu, bocil kali ya, nggak punya pertanyaan lain selain nanyain kapan diupload ya. Oke, so my dear, oh kalian nonton nggak nonton saya tetap upload loh, serius. My dear Capricorn, ada 3 kartu yang sudah saya buka dari Oceanic Tarot. Kartu pertama adalah untuk situasi sekarang yang kalian hadapi. Ingat, general reading, so secara general, bukan personal reading. Yang protes soal personal reading di kolom komentar saya ketawain doang, karena ini adalah general reading. Kalau nggak resonate buat kalian, skip, nggak usah ditonton. Kalau masih mau nonton sebagai hiburan, sebagai masukan atau apapun, monggo silahkan, terima kasih banyak. Tapi sekali lagi harus diingetin ya Capricorn, diulang-ulang terutama untuk bocil yang nonton ini, padahal saya nggak menyarankan ini untuk bocil ya. Ini adalah general reading, so bisa resonate bisa tidak. Kartu pertama adalah situasinya, kartu di tengah adalah halangannya, kartu yang terakhir adalah konklusinya atau ada jalan keluar atau apapun itu. Oke, kita lihat. Kartu pertama, situasinya adalah Page of Cups dan tulisan di bawah imagination. Imajinasi dari seorang Capricorn yang suka kemana-mana, overthinking sama kayak Virgo dan Taurus. Overthinking segitunya sampai mulai mengimajinasikan apapun yang sedang terjadi di kehidupan kalian. Kayak gini nih, contoh doang, situasinya lagi kayak gini, nanti kayak gitu, habis kayak gitu nanti begini, nanti diimajinasikan sedemikian rupa oleh kalian para Capricorn. Kenapa? Oke. Ya Mbak Lucy, soalnya kalau tidak diimajinasikan ya udah nggak apa-apa kalau kalian mau mengimajinasikan segala sesuatunya itu. Cuma balik lagi ya, balik lagi ke bumi. Jangan ngawang-ngawang, balik lagi ke tanah, balik lagi. Kita ini, saya kan Virgo ya, tapi ada Capricornnya di ascendant saya. So, kita ini energinya itu energi earth, elemennya itu elemen tanah. Jadi harusnya tetap jejak membumi. Kalau kalian ngawang-ngawang dengan segala imajinasi kalian yang sedang terjadi saat ini, dan kalian tidak bisa menjalani hidup ini secara pasti, secara apa yang sebenarnya terjadi karena terlalu ngawang-ngawang.
ya. So itu yang terjadi saat ini. Kemudian apa sih halang rintangnya? Ternyata the tower. Gak usah terbalik aja nih kartu udah gak usah dibilang ini halang rintangnya aja udah kartu yang luar biasa banget ini. The tower. Tuh. Karena memang ada perubahan besar-besaran yang harusnya terjadi di kehidupannya Capricorn. Dan saya yakin Capricorn yang nanya mulu soal Capricorn kapan diupload itu sedang gundah gulana galau. Oke, karena memang situasinya seperti itu. Itu yang membuat para Capricorn mulai berimajinasi bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, overthinking dan memikirkan banyak hal. Ada contoh yang ada contoh lah ya di kehidupan nyata begitu. Seorang Capricorn bilang sama saya takut saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Itu imajinasi ya. Belum kejadian loh, waktu itu masih kuliah kayaknya udah ngomong kayak gitu. Ketakutan-ketakutan itulah yang harus dirubah, dan perubahan besar-besaran yang terjadi di kehidupan kalian para Capricorn harusnya membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik, be a better person, menjadi pribadi yang lebih confirm dengan kehidupan, tidak ngawang-ngawang, tidak selalu berimajinasi yang enggak-enggak, tidak selalu mikir overthinking, bilang aduh nanti begini nanti begitu, saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya karena pacar saya tidak kaya. Misalnya enggak, saya nggak bilang semua Capricorn kayak gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Perubahan besar-besaran ini memang sedang terjadi di kehidupannya Capricorn, sehingga Capricorn juga merasa ada yang nggak enak di situ, ada yang nggak nyaman di situ. Ya, memang seperti itulah kehidupan ya. Kadang-kadang ada perubahan besar-besaran di kehidupan kita. Dan harus kita mau tidak mau mengikuti itu selama kita masih hidup, ya kan? Toh kita nggak hidup selamanya juga di sini, ya kan? Oke, so apa yang menjadi konklusinya atau mungkin bisa jadi jalan keluar? Five of Pentacle. Abandonment, lucu ya. Abandonment itu kayak tersisihkan, ya dilupain gitu, disisihin gitu. Kalau ini sebagai jalan keluarnya, saya bisa bilang gini, my dear Capricorn, kadang-kadang kita perlu cuek dalam menyingkapi beberapa hal yang terjadi di kehidupan kita. Nggak usah terlalu dipikirin sampai dalam karena malah bikin pusing. Coba take it easy. Keluar, healing, jalan-jalan, nggak usah mikirin terlalu keras dengan apa yang ada, yang terjadi di kehidupan. Bukan berarti cuek gimana ya kan? Tapi sedikit banyak kita harus bisa happy dulu lah dengan diri kita, supaya pada saat ada halangan, rintangan apapun yang terjadi di kehidupan tuh jadi nggak overthinking gitu. Jadi nggak ngerasa kayak ya ampun berat amat kehidupan, tolong. Kalian nggak sendiri, siapapun walaupun itu bukan Capricorn pun punya permasalahan di kehidupannya. Jadi kalau emang kehidupan lagi tidak kondusif, ya jangan panik, gedandapan, tapi sedikit cuek lah, cuekin hal-hal yang memang membuat kalian ngerasa gak enak gitu. Karena memang sedang terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupannya Capricorn. Oke. Dan kalau kalian selalu berpikir positif, perubahan itu bahkan membuat kalian nanti berada di berada di kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya. See? The Sun, kebahagiaan. Oke. So positive thinking aja ya, my dear Capricorn. See, the towernya terbalik, nanti juga terbalik. Oke. Jadi sebenarnya ada dua hal, karena ini dua
The Tower ada. Oke. Satu, memang sedang terjadi perubahan besar-besaran di kehidupannya si Capricorn. Jadi emang agak galau. Yang kedua, justru perubahan yang diharapkan tidak terjadi karena terbalik ya. Jadi kayak tuh kan saya tuh mengharapkan perubahan Mbak Lucy, tapi itu justru tidak terjadi. Jadi malah itu yang bikin galau. Oke, fine. Oke, kita lihat kartu-kartu selanjutnya. Saya cari PW dulu, posisi Wena. Oke. My dear Capricorn. Eight of Pentacles. Kalau selama ini kalian mengerjakan apa-apa sendiri, nggak mempercayakan hal ini kepada orang lain untuk ngebantu kalian atau untuk bekerja sama dengan kalian, coba berbuat sebaliknya. Coba biarkan orang lain juga bekerja sama dengan kalian. Coba kalian nggak selalu memikirkan hal yang kayak ini harus saya sendiri aja Mbak Lucy, kalau orang lain yang ngerjain nggak bakalan bagus, kalau orang yang lain ngerjain nggak bakalan beres. Coba nggak berpikiran kayak gitu. Coba kalian bekerja sama lah dengan pihak lain. Oke. Kemudian ada Seven of Wands-nya terbalik. Yang seperti saya bilang, kalau kalian udah usaha tapi nggak ada perubahan, coba berhenti sejenak. Oke, karena ini terbalik ya kartunya. Jadi kayak perasaan udah usaha deh, tapi kok nggak ada perubahan. Itu tadi ya yang saya bilang, beberapa dari kalian justru udah towernya terbalik, nggak ada perubahan yang kalian inginkan gitu kan. Sebagian dari kalian malah perubahannya besar-besaran sehingga juga itu mengganggu atau membuat tidak nyaman gitu kan. Coba kalau kalian berada di situasi kayak gini, diam dulu deh. Ya itu tadi, kayak nyuekin dulu dan udah mulai healing masing-masing dulu, bikin kalian happy dulu dengan satu keadaan yang mungkin sesimpel kalian duduk merenung atau duduk ngopi atau apalah, itu mah tergantung masing-masing ya. Saya kalau lagi perasaan nggak enak, saya pergi ke, ya karena saya di Bali ya, banyak tempat bagus di sini ya, mau yang mahal mau yang murah ada. Pergi ke tempat ngopi yang jangan terlalu mahal tapi pemandangannya bagus ya, karena saya pelit juga ya, kalau harus bayar mahal saya juga nggak mau. Dasar pelit. Oke, pelit sama diri sendiri. Oke, saya cari coffee shop yang tempatnya bagus tapi tidak terlalu mahal, duduk di situ ngopi dingin sambil ngeliatin sawah, ngeliatin pemandangan, diam aja, tidak berpikir apa-apa. Jadi ya menikmati yang kayak gitu buat saya healing ya, kayak gitu buat saya healing. Tapi untuk kalian terserah apa yang harus kalian lakukan, karena itu tadi, kebahagiaan it's matter, benar-benar happiness really matter. Happiness, kebahagiaan itu benar-benar harus kalian dapatkan demi kehidupan kalian masing-masing. Bagaimana caranya? Hanya kalian yang tahu bagaimana membahagiakan diri kalian sendiri. Kalau kalian bertanya bagaimana cara Mbak Lucy untuk membuat kebahagiaannya sendiri, adalah dengan tidak menaruh ekspektasi apapun kepada apapun dan siapapun. Tidak menaruh harapan apapun pada apapun ataupun siapapun. Tidak menaruh ekspektasi atau harapan atau keinginan. Tapi kalau saya punya keinginan, saya lakukan sendiri gitu. Itu yang membuat saya bahagia. Kalau saya tergantung dengan orang lain, dengan keadaan, itu bikin saya nggak bahagia. Karena ada aja kemungkinan gagal atau tidak tercapai. Jadi bikin nggak bahagia kan. Makanya segala sesuatunya jangan digantungkan pada orang atau keadaan. Ya, kalau kalian pengen healing ya kayak saya tadi tuh, yang saya contohin tadi, monggo. Kalau kalian healingnya dengan hal lain, monggo juga, silakan aja. Tapi yang jelas kebahagiaan ini diciptakan sendiri, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung keadaan, diciptakan sendiri. Oke? Kemudian ada King of Swords. Oke, keadaan yang tidak menentu saat ini sebenarnya bagus untuk perubahan nanti. Tapi memang mungkin kalian masih agak galau, bingung bagaimana caranya. Ya sudah, diam aja dulu, nanti juga akan menemukan jalan keluarnya.
Diikuti saja prosesnya, dinikmati aja perjalanannya, nanti juga akan ada hal baik yang datang. Karena ada The Sun juga tadi ya. So, kebahagiaan tetap akan berpihak kepada kalian para Capricorn. Selanjutnya The Tower-nya juga terbalik. Beberapa dari kalian The Tower-nya tidak terbalik, berarti terjadi perubahan besar-besaran tapi itu juga nggak bikin nyaman. Atau bahkan terbalik, tidak terjadi perubahan apa-apa dan juga bikin tidak nyaman. Emang aneh ya manusia ya, terjadi kagak nyaman, nggak terjadi nggak nyaman juga. Tergantung keadaan sih ya my dear Capricorn. Dan it doesn't matter, terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan, ikuti aja alurnya, ikuti aja jalan ceritanya, karena bagaimanapun kita adalah tiap individu yang diberikan jalan cerita hidup berbeda satu sama lain. Walaupun sesama Capricorn, walaupun sesama Virgo, walaupun sesama Aries misalnya, itu tetap aja tidak sama jalan hidupnya. Ya. Oke. Oh wow, what is that? Bunyinya ampun. Ada Eight of Cups, keadaan di mana sesuatu meninggalkan kalian atau kalian yang meninggalkan sesuatu itu, baik itu orang atau sesuatu hal, memang kadang bikin galau ya. Tapi kalau memang harus ditinggalkan atau meninggalkan, ya kenapa enggak? Hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Banyak hal memang harus ditinggalkan atau meninggalkan ya. Oke. Karena beberapa kesempatan akan datang pada kalian pada saat kalian ngerasa nih hidupnya udah membosankan banget nih kayak gini, tidak terjadi perubahan atau bahkan terjadi perubahan besar-besaran. Sebenarnya banyak hal yang ditawarkan di dalam kehidupan kalian, hanya saja rasa yang lagi nggak nyaman itu membuat kalian tidak melihat hal itu sebagai berkat. Padahal sebenarnya banyak hal baik yang datang di kehidupan kalian. Cuma kalian nggak ngeliat aja. Coba seperti saya bilang tadi, cari kebahagiaan sendiri dan kalian akan menemukan jawabannya. Jawaban dari kebahagiaan hidup kalian masing-masing. Ya. Oke. So, beberapa kartu akan saya buka lagi Capricorn. 1, 2, 3. Oke. Itu bunyinya kok cetak-cetok kayak lato-lato, emang masih ada. Oke, ada apa nih? Restriction. Eight of Swords, restriction. Apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi jebakan Batman di kepala kalian itu bisa dihindari dengan cara kalian membuka pikiran kalian dan merubah cara pandang kalian melihat sebuah situasi. Sebuah situasi yang mungkin tidak ada perubahan, sebuah situasi yang mungkin malah berubah besar-besaran. Kalau kalian melihat hal tersebut dengan cara pandang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Coba deh, nggak percaya, cobain. Contoh konkret, oke. Misalnya saya punya teman di kantor, seseorang yang nyebelin banget, nyebelin. Untuk orang lain dia juga nyebelin, jadi dia kayak public enemy ya, nyebelin banget. Tapi pada suatu ketika saya melihat dia sebagai pribadi yang I feel sorry for that person gitu ya. Saya merasa kasihan dengan dia, mungkin hidupnya susah atau dia punya kehidupan yang tough gitu, yang berat. Dan saya mulai merasa nggak usah disebelin deh nih orang. Kalau memang dia nyebelin ya nggak usah disebelin lagi, kasihan gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita kalau dia nggak merugikan nggak apa-apa, biarkan dia seperti itu gitu. Mungkin bisa diomongin jangan kayak gitu atau gimana ya, kalau dia mau dengar, kalau enggak ya kita permakluman aja kayak gitu ya, selama itu bukan sebuah hal yang misalnya kriminal atau mengganggu hidup orang lain. Jadi ya ubah cara pandang kita. Oke, so restriction ini cuma ada di kepala kalian. Kalian bisa sebenarnya merubah cara pandang kalian untuk satu hal dan menjadikan itu sebagai hal yang berbeda sehingga kebahagiaan bersama kalian. Sebenarnya itu. Oke. Kartu di tengahnya adalah generosity, Six of Pentacles, kebaikan hati. Generous itu kemurahan hati yang sebenarnya harus kalian tonjolkan pada saat justru kalian gak nyaman. Kalau kalian suka, senang, bahagia pada saat kalian punya, ya itu mah biasa.
Tapi kalau kalian lagi hidupnya lagi low, terus kalian malah bermurah hati ke orang, ngasih, kemudian membahagiakan orang lain, padahal mungkin diri kalian lagi nggak bahagia, itu yang keren. Bisa nggak? Kalian lagi nggak punya, tapi kalian masih memberi. Dan ketika orang yang diberi malah begitu sama kalian, kalian nggak sakit hati bilang, biarin aja nggak apa-apa. Itu yang keren, karena apa? Karma baiknya bagus buat kalian kembalinya. So, generosity, kemurahan hati, ini yang seharusnya kalian tonjolkan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah trust, King of Pentacles. Trust. Percaya saja pada Sang Pencipta bahwa beliau itu ngasih jalan keluar, jalan hidup kalian itu udah yang paling bagus banget. Jangan pernah pertanyakan hal tersebut, karena itu udah paling bagus banget. Yang bikin gak bagus kita sendiri, kita manusianya nih, termasuk saya kan manusia, walaupun pembaca tarot tetap saya manusia. Dan kadang-kadang nggak percaya kalau jalannya Sang Pencipta itu luar biasa gitu. So, balikin lagi itu dan ubah cara pandang kalian, ya, my dear Capricorn. Oke, pertanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. Jawabannya yes, Two of Cups, yes. Dan penutup dari Angel's Guide Oracle Card sebagai pesan, message untuk kalian. Sign and reminder, pertanda dan pengingat. Tanda-tanda di sekitar kalian banyak banget. Termasuk mungkin tarot ini yang kalian lihat bisa jadi pertanda dan juga reminder, pengingat kalian. Apa yang udah saya bacain tadi gitu. Mau tersinggung juga nggak apa-apa. Tersinggung nggak usah dengerin lagi gitu aja. Atau blok saya dari hidup kamu kalau kamu tersinggung misalnya gitu ya. Tapi saya sih cuma berharap ini bisa jadi pencerahan, itu aja. Kalau saya sedikit keras dengan bacaannya, ya mohon maaf, emang saya begitu. Ya oke, ya kadang-kadang sisi manusia saya kan tetap muncul ya, kesel karena banyak yang komen-komen asal gitu. Tapi biasanya sih saya hapus sih kalau komen-komen yang enggak. Oke, so my dear Capricorn, sekian aja bacaannya ya. Jangan tanyain lagi kapan. Tiap minggu ada. Kalau nggak ada saya akan ngomong. Mungkin minggu depan tidak ada. Mungkin ya. Karena saya mau pergi ke Jakarta. Dan kalau saya pergi gitu ya tentu saja susah untuk bikin readingan. Kan saya nggak mungkin bawa alat-alatnya atau gimana. Enggak susah gitu. Pokoknya susah. Kalau saya tidak bisa membuat readingan untuk minggu depan, ya pasti minggu depannya lagi ada ya. Begitu ya Capricorn, semoga ada yang bisa kalian dapatkan dari bacaan kali ini. Tetap semangat, tetap berbahagia. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Salam light, angel, and love, and bye.